Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari video yang saya tonton ketika Rocky Gerung berada di Lombok Timur, ada pertanyaan dari Naila yang menanyakan masalah Indonesia terpolarisasi. Jadi memang saya ngelihat ada kelompok yang berpendapat seperti Rocky Gerung dan kawan-kawan Anies Baswedan melihat bahwa ya pemerintahan yang ada ini pemerintahan manipulatif, ya kayak Faisal Basri almarhum bicara tentang tambang hasil nikel yang dijual di Cina harganya $80 lebih, di sini jualnya $30. Jadi dan itu ada hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi sebagai presiden, yaitu mantunya Bobi Nasution, Faisal Basri. Ini satu pola yang mengkritisi pemerintah. Ya memang ada faktanya, mereka bicara fakta. Faisal Basri, satu sisi ada Fahri Hamzah yang bicara ini hebat, ini Prabowo Jokowi nomik, Prabowo nomik, bersatu membangun satu kekuatan, melahirkan Kim politik bersatu. Jadi bersatu untuk membangun, tapi untuk Indonesia Mas. Ya kalau judulnya ini mah nggak salah, bagus, siapa yang mau nyalahin. Tapi ya realitas yang ada seperti tukang bata di Gunung Langgar, Tanjung Bintang, Provinsi Lampung. Ya faktanya mereka nih susah makan. Udah nyetak bata mau bakar aja nggak ada duit kadang untuk beli kayu bakar. Ya jadi ya saya sebagai warga negara biasa juga pernah jadi pegawai negeri di birokrat selama 28 tahun. Ya realitasnya di level kota Bandar Lampung aja ya kebohongan publik itu lumrah gitu. Nah di level nasional kalau yang seperti disampaikan Rocky Gerung pada acara dia mewakili PBB yang diplesetin pura-pura demokrasi itu, ya apa yang dia bilang realitasnya di masyarakat ya kelaparan. Sementara pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi dengan agregat, bukan pertumbuhan manusia dengan keadilan sosial. Ya jadi benar kalau pertanyaan Naila itu, masyarakat kita terpolarisasi. Belum lagi umat Islam yang selalu dipojokkan dengan status tidak bisa membangun kekuatan politik karena dianggap berbahaya dan lain-lain. Dan umat Islam juga dengan ustadz-ustadz yang ada tidak mengalami pencerahan gitu lah. Itu yang memprihatinkan Ustadz Yahya Waloni yang dia sendiri mu'alaf, bukan dia mu'alafnya karena dia mempelajari kitab Iqra, kitab petunjuk manusia itu dia telah bandingkan dengan kitab-kitab lain. Sementara ulama kita ini enggak mengajak umatnya yang banyak ini untuk mempelajari, memahami kitabnya. Mereka kasih
servis amalan-amalan khusus yang bisa diterima Tuhan, seolah-olah mereka ini wakil Tuhan dan pernah melihat amalnya diterima. Ya, ini polarisasi yang ada ini luar biasa di Republik ini. Jadi kita terpecah-pecah karena kita nggak pernah satu forum gitu. Itu yang saya akan merintis Indonesia Leader Meeting. Coba kita satu forum. Tapi diawali juga dengan Sumatera Leader Meeting, Jawa Leader Meeting. Ini nggak diwakili oleh pemerintah atau partai politik, karena pemerintah dan partai politik ini tidak mewakili siapa-siapa. Kadang mewakili kepentingan pribadi, orang yang mau jadi pejabat, jadi dewan. Nggak kayak Nabi Muhammad, Nabi terakhir, yang orang banyak mengaku menjadi beriman kepadanya, tapi nggak mengikuti cara hidupnya, napak tilasnya, berbagi gitu. Bukan dia menikmati kekayaannya sendiri. Nah, sekarang realitas orang yang teriak-teriak iman, surga, yang bagiin hadiah, kalau bisa pertanyaan tentang ayat ini dikasih hadiah 5 juta, 1 juta. Nggak sesuai sama realitas masyarakatnya. Ya inilah kita ini terpolarisasi oleh elit kita pecah, masyarakat di bawah dengan kedunguannya, kalau kata Rocky Gerung, membangun fanatismenya sendiri. Seperti fanatisme sama Pak Jokowi itu udah ngalahin orang beragama itu. Mereka berani mati segala macam. Saya nggak tahu mereka bisa begitu gitu, tidak pernah bicara kekurangan Pak Jokowi, nggak bisa ngeritik sampai mirip menuhankan, ya kayak Fir'aun dulu kali dituhankan. Ya maksud saya kita ini ya satu forum lah, coba bicara seperti Sumpah Pemuda dulu. Jadi pada 100 tahun Sumpah Pemuda 2028, mudah-mudahan forum Sumatera Leader Meeting menghasilkan Indonesia Leader Meeting yang akan menjadi solusi untuk pemerintahan 2029 yang akan datang. Mungkin di 2024 ini Pak Prabowo beserta kawan-kawan dan seluruh unsur bangsa bisa memperbaiki diri untuk mulai ya dikritik, ya diperhatiin kritiknya. Ya kita bersatu walaupun terjadi perbedaan, tapi yang dikritik juga bisa melihat realitasnya. Jangan malah didukung orang fanatik, ada pertemuan diaspora dengan Rocky Gerung diacak-acak oleh preman. Ya ini kan berarti kita benar terpolarisasi, siap saling menghancurkan. Ya ini mah udah politik Belanda dulu, mecah belah. Jadi kita ini ada kekuatan yang mau mecah belah kita, sehingga kita tidak maju-maju. Walaupun judulnya maju secara fisik, nih lo di balik permukaan indahnya Jakarta di TV itu banyak sekali orang yang telantar. Itu Jakarta masih bagus ekonominya lah, yang di daerah kayak Papua, Pulau Emas itu alangkah banyak orang yang sengsara, diintimidasi oleh aparat dan dikuasai lahannya oleh elit, sehingga mereka mau merdeka, terus mereka sulit merdeka. Kenapa? Karena mereka nggak seperti orang Aceh yang tauhidnya kuat, mereka siap jihad gitu. Orang Aceh dari dulu Belanda juga tahu, makanya dikirim ulama-ulama palsu ke Aceh untuk mengacak
keyakinan orang Aceh, dan hari ini bukan Aceh aja yang diacak keyakinannya, seluruh umat Indonesia ini kali. Semua orang berimannya nggak beriman dengan keyakinan penuh, istilahnya cuman katanya kedok atau topeng aja. Ya Allah alam lah, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki semuanya, bangsa dan negara ini bisa bangkit, dan kita bisa berdiskusi, saling nasihati dalam kebaikan, yaitu wal asri innal insana lafi husrin, demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus sholihat, yang beramal berbuat baik, sholihat, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dalam berjuang. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan menolong. Rabbi adil limodhola sedikit warini muraja sedikit jalim ladun kasultanan siro. Salam dari menara langit, Muhammad dan Rasulullah berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.